Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pass. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto secara tegas mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi 5,12% di kuartal 2 2025 ini. Capaian positif ini dinilai tak lupa berkat kinerja solid jajaran Menteri Ekonomi Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi khusus kepada jajaran tim ekonomi di Kabinet Merah Putih yang dinilai bekerja kompak dan solid dalam merespons tantangan ekonomi global. Jajaran tim ekonomi yang terdiri dari Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Investasi, serta Menteri Luar Negeri dinilai sigap dan taktis menghadapi tantangan ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian. Misalnya dalam menghadapi tekanan kebijakan tarif dagang Amerika Serikat, jajaran Menteri Ekonomi mampu merayu Amerika untuk menurunkan tarif impor 32% menjadi 19%. Oleh sebab itu Presiden Prabowo optimistis kinerja perekonomian Indonesia tetap solid, kuat, stabil, dan terus tumbuh positif di tahun 2025. Ketidakpastian yang ditimbulkan oleh tarif yang dipasang oleh Amerika Serikat. Kita menghadapinya dengan tenang. Saya terima kasih dengan tim ekonomi kita. Saya terima kasih saudara-saudara bekerja dengan tim sebagai tim yang baik. Menteri Koordinator Perekonomian dengan timnya dibantu oleh Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dengan timnya juga, Menteri Investasi, semua melaksanakan. Menteri Luar Negeri, dengan diplomasinya, kita bergerak sebagai satu tim. Kita negosiasi, kita berunding, kita tidak emosional. Kita tidak terpancing. Kita mengerti bahwa kita punya kepentingan yang besar. Tugas pemerintah Indonesia adalah melindungi rakyat Indonesia, melindungi pekerja-pekerja kita. Ya, tentu apresiasi diberikan oleh Presiden begitu ya kepada jajaran menterinya. Ini tetap harus kita hargai, tapi jangan lupa bahwa data yang kemarin dirilis oleh BPS juga mengundang pertanyaan ya dari sejumlah lembaga atau bahkan media, tidak hanya domestik tapi juga asing. Nah, ini juga mungkin harus menjadi refleksi juga ya untuk Presiden dan jajaran. Apakah kemudian data 5% ini sudah tercermin dalam apa yang didapatkan oleh masyarakat di lapangan? Jangan-jangan ini hanya sekedar data, tapi di lapangan sebetulnya masyarakat masih menemui berbagai kesulitan, termasuk tadi soal daya beli dan juga pendapatan yang memang belum bisa maksimal untuk menghidupi mereka. Ya, kita nantikan transparansinya sebetulnya ukuran optimismenya ini apa saja gitu ya. Karena kalau dilihat dari lembaga internasional bahkan IMF atau World Bank pun beberapa kali mungkin menyatakan proyeksi ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi ini lebih rendah daripada proyeksi negara kita sendiri gitu ya. Jadi parameternya ini seperti apa dan kesejahteraannya apakah betul-betul dirasakan langsung oleh masyarakat atau mungkin segelintir pihak yang terlibat saja begitu ya di pucuk begitu ya. Oke, baik, dari informasi tadi pemirsa kita bergeser ke informasi berikutnya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan Indonesia akan menjadi pionir dalam pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Iya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebutkan saat ini pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan kapasitas 100 gigawatt yang akan menjadi pasar besar bagi industri baterai dalam negeri. Selain itu, Indonesia diyakini sebagai negara pertama yang membangun ekosistem baterai mobil yang terintegrasi dan selesai pada tahun 2027 mendatang. Dengan adanya ekosistem baterai untuk kendaraan listrik, Bahlil optimis Indonesia dapat menjadi tujuan utama investasi yang efisien karena bahan baku hingga ekosistemnya sudah tersedia. Kementerian ESDM mencatat dalam pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik, Indonesia telah mendapatkan investasi dari Huayu dengan total mencapai 8 miliar dolar Amerika. Terkait dengan ekosistem baterai mobil. Huayo sebentar lagi akan jalan dengan Antam dan IBC.
Total investasinya sekitar 8 miliar US dollar. Nah, kalau ini semua jadi, kita targetkan 2027 akhir, ini semua udah jadi. Maka Indonesia akan menjadi salah satu negara pertama yang membangun ekosistem baterai mobil yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Dan sebelum kita akhiri market bahas hari ini ya Caya, dan juga pemirsa kita lihat terlebih dahulu bagaimana kemudian update dari indeks harga saham gabungan di 30 menit pertama dari IHSG. Kita lihat masih bergerak di zona hijau, menguat 0,68% ke level 7.553 ya, masih cukup kuat begitu ya dari pembukaan pada pagi tadi jam 9. Ya, kemudian kalau kita lihat sejumlah jajaran top gainers di sini ada masih dari Aman Mineral, kemudian Koin, CDIA, Film, kemudian ada saham energi, FUTR Medco, kemudian dari top losers ada Cuan, kemudian Sola, BKSL, PTR Obren, kemudian ada Pegas, Raja Inco, dan Inet. Ya. Dari sektoral ya, di sini ada penguatan yang dipimpin oleh Basic Industries dengan kenaikan 1,3%, disusul Cyclical 1,1%, teknologi 0,4%, sementara sektor-sektor yang melemah di sini ada properti, kemudian juga kesehatan. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG akhirnya ditutup melemah usai bergerak fluktuatif di perdagangan Rabu. Saham Prajogo Pangestu jadi penopang utama IHSG di tengah penantian rilis rebalancing indeks MSCI. Namun IHSG terbebani pelemahan saham Jumbo yang terdampak oleh profit taking. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah 11,43 poin atau 0,15% ke level 7.503,75 di akhir perdagangan Rabu. Secara intraday, IHSG cenderung bergerak fluktuasi dengan beberapa kali berbalik ke zona merah dengan intraday terendah di level 7.502 dan menguat ke intraday tertinggi di level 7.549. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor barang baku naik 1,82%, sektor perindustrian menguat 1,69%, dan sektor barang konsumen cyclical melaju 1,48%. Sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam adalah sektor barang konsumen non cyclical turun 1,01%. Saham brand ditutup menguat 2,12% di level Rp7.225 per saham dan menyumbang 8,53 indeks poin dan menjadi penopang utama IHSG. Lalu saham BRMS yang melesat 11,43% di level Rp468 per saham dan berkontribusi 5,15 indeks poin ke IHSG. Adapun saham-saham perbankan Big Caps berbalik melemah usai menguat dan topang IHSG di Selasa. Saham BBCA ditutup melemah 1,48% di level Rp8.300 per saham dan menyumbang 7,14 indeks poin ke pelemahan IHSG. Saham BBRI ditutup melemah 0,80% di level Rp3.710 per saham dan membebani IHSG 4,94 indeks poin. Saham BBNI ditutup melemah 2,84% di level Rp4.100 per saham dan bebani IHSG 3,91 indeks poin dan BMRI ditutup melemah 1,05% di level Rp4.700 per saham dan beratkan IHSG di 3,5 indeks poin. Pasar modal tanah air diperkirakan masih akan dipengaruhi sentimen pertumbuhan ekonomi dan juga rebalancing Morgan Stanley Capital International edisi Agustus 2025 untuk saham-saham tanah air. Sebelumnya MSCI telah mencabut perlakuan khusus pada 3 saham konglomerat Prajogo Pangestu, PT Barito Renewable Energy Tbk, PT Petrosi Tbk, dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk, dengan demikian membuka peluang bagi saham Prajogo Pangestu untuk masuk ke dalam MSCI. Berbagai sumber, IDX Channel.